Ya, baik, berjumpa lagi dengan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Kali ini kita akan mengeksplor tentang manajemen pakan hijauan di UD Handoyo yang digunakan untuk memberi pakan sapi perah. Berapa ekor, Pak? Sapi perah? Sapi perah sekitar 150 ekor. 150 ekor. Sapi potong? Ya, 200 sampai 250. Oke, sekitar 400 ekor dengan mengandalkan manajemen hijauan. Salah satunya adalah dalam bentuk silase. Kebun. Oke, Pak Nur, mengapa dipilih teknologi silase di dalam penyediaan hijauan untuk 400 ekor sapi tadi, Pak Nur? Ya, secara garis besarnya sapi yang jumlah 400 itu membutuhkan serat sekitar 10 sampai 20 kilo per hari per ekor. Dengan jumlah katakan 10 kilo saja untuk sapi 400 membutuhkan satu hari 4 ton. Ya, ya. Kebutuhan serat 4 ton. Itu kalau tidak saya antisipasi dengan sistem silase untuk pengawetan pakan dengan nutrisi yang bagus, saya tidak akan bisa mencukupi kebutuhan saya selama musim kemarau atau musim penghujan. Untuk keterbatasan pakan itu untuk musim kemarau itu cenderung pakan itu kekurangan. Ya. Terus untuk kestabilan manajemennya pakan kurang stabil dengan tidak adanya silase. Musim panen raya tebon jagung saya selalu memasukkan tebon jagung yang usia 80 hari sampai 85 hari. Jagung matal atau di atasnya gemakar. Kenapa saya memilih jagung yang usia 80-85 hari? Karena kadar air untuk disilase pakan atau difermentasi ini kadar air yang tepat 30 sampai 35% jagung yang di antara usia 80 sampai 85 hari. Ya. Dengan kualitas jagung yang super, yang bagus, yang sehat. Di samping tadi buahnya ya. Buahnya. Jadi fermentasi jagung atau silase jagung itu sederhana sebetulnya, Pak Marzuki. Jadi hanya kita tebon sama jagung itu dicopel lembut biar penyerapannya di rumen sapi lebih optimal. Saya pakai chopper yang lembut, jadi jagungnya, janggelnya bisa lunak. Ini dengan protein jagung yang protein tebon yang belum disilase itu tebon jagung yang umur 85 hari itu saya labkan proteinnya 7,4. Ya. Setelah saya fermentasi, saya pop dengan 21 hari ini jadi naik 10,7 proteinnya. Kebutuhan sapi itu sebetulnya 10,7 untuk sapi ditambah konsentrasi sedikit sudah cukup. Oke. Jadi ini tanpa aditif sama sekali, Pak Nur, ya? Tanpa ada bahan tambahan lainnya atau tetes atau tepung-tepungan, tidak. Banyak orang itu bertanya, Pak, kalau tebon kering tanpa jagung apa bisa? Bisa. Nilai proteinnya gimana? Bisa seperti tebon sama jagungnya. Kita bisa menyiasati dengan sistem tebon itu usia 95 sampai 100 sudah kering, itu kadar airnya hanya 10%. Kita menambah tetes. Tambah tetes. 25%. Tetes campur air 25% biar jadi 35%. Kelembapannya kadar air rumput ini, kadar airnya. Tapi harus ditambah dengan probiotik, Pak Marzuki. Atau M4 yang kandungannya probiotik untuk memaksimalkan daya serapnya pakan itu semakin bagus. Ditambah dengan tepung, Pak. Energi, tepung jagung sama kebi. Kalau nggak ada kebi, saya pakai tepung jagung karena sumber energinya yang paling tinggi. Gaplek pernah? Pernah, tapi yang paling bagus tepung jagung sama tepung kebi ya. Karena dengan kalori 3.300 ke atas itu ternyata dengan dicampur, mesti orang tanya prosentasenya untuk tepungnya berapa persen, bener nggak, Pak? Mesti tanya orang itu. Ini diberi sekitar 5-15%. Jadi 1 kental jagung, tebon kering, yang tanpa nggak ada jagungnya itu dikasih 15% sumber energi, Pak, sumber kalori atau tepung itu. Atau tepung jagung tadi ya. Dengan tetes 5% tetesnya itu. Dikasih tetes itu 5% dicairkan menjadi 25% itu. Dicampur biar mamel, nanti dipop harus ada tekanan. Kenapa kok ada ban? Itu biar kepadatannya
pakan silase ini semakin rapat, tidak ada rongga udara ternyata. Iya, iya, iya. Lebih maksimal pemanasannya di dalam serat ini sangat optimal. Jadi jagung ini bisa benar-benar tercerna, Pak. Jagung ini bisa tercerna. Ini lunak ini lunak. Jadi jagung yang dulunya keras dengan difermentasi 21 bisa ya ini sumber energinya tinggi nih loh. Oke, jadi untuk 400 ekor sapi tadi tidak pernah menggunakan rumput sama sekali. Rumput segar enggak ya? Hanya tambahan aja kalau enggak pakai. Kalau pakai hanya sedikit panen musim penghujan daripada tidak dibabat. Ya. Gitu. Yang utama itu. Monggo ya, ini karena kalau segar kan mestinya harus setiap hari nyari ya. Iya, kalau dicari atau... kalau tidak ada barang kita sapinya nggak bisa makan, Pak. Ini musim penghujan, tidak ada orang menanam kebun jagung, makan apa sapinya? Sehingga silase ini menjadi alternatifnya. Simpanan hijauan lah menjadi ya, alternatif. Termasuk lumbungnya sapi utamanya di silase saya. Oke, ya. Ini 4 meter musuh 10 meter ini 60 ton ini. 60 ton ya. 60 ton. Ini bisa untuk 1 bulan saya itu. Dengan jumlah ini 1 bulan 20 sampai 1 bulan. Jadi saya punya bunker sekitar 10 bunker ini. Jadi untuk 8 bulan 7 bulan itu siap pakan saya itu tercukupi dengan adanya silase ini. Nggak jadi repot. dengan 4 kali 10 tinggi kira-kira 2 meter setengah ini. 2 meter 2 setengah. meter berapa? Cukup 60 ton ini. 60 ton tebon jagung selama 1 bulan untuk biasa, 400 ekor sapi 20 sampai 30 hari ya, minimal 20 hari ya ini kebetulan. Monggo. Lihat sini bisa. Ini tuh. Ini bunker-bunker saya ini pakai kasih ban. Ini mari aduh. Ini. Jadi aplikasi silase bagaimanapun juga sangat disarankan ya untuk menjamin ketersediaan hijauan ya. Iya, sebetulnya dengan adanya silase ini kestabilan bahan formula pakan sapi biar lebih nyaman, lebih sehat. Itu seharusnya tetap biar nggak diubah-ubah. Karena pakan hijauan, ketuanan, kemudahan itu mempengaruhi produksi atau perkembangan penambahan bobot. Ya, musim penghujan kadar airnya tinggi, musim kemarau kadar airnya rendah. Jadi tidak ada kestabilan dalam perkembangan sapi. Dengan adanya silase, sapi itu perkembangannya stabil, Pak. Produksi susu stabil, sapinya lebih sehat. Apalagi stoknya dalam jumlah besar ya. Paling enggak tadi stabil untuk 20 hari, 30 hari. Benar, tadi. Itu, iya. Jadi saya sarankan untuk pakai peternak itu walaupun 5, pakai silase. Saya sarankan untuk silase. Ya, biar tidak ngarit setiap hari ya. Sebetulnya pakai silase itu, orang bilang kalah di depan, tapi menang di belakang, Pak Marzuki. Alasannya gimana kok menang di depan kalah di belakang? Seakan-akan biaya tinggi ya, Pak. Satu bunker itu 60 ton ini sekitar sekarang harga jagung 850. Saat tenaganya itu ketemunya 1000. 60 juta. 10 bunker kan 600 juta. Sepertinya keuang kita 600 juta ya kayak kalah di depan. Uang tak guna nih untuk bisnis. Tapi sebetulnya menang di belakang. Pertama, produksi susu kita bisa naik. Itu. Kedua, penambahan bobotnya lebih stabil, lebih bagus. Ketiga, keterbatasan tenaga kerja lebih ringan. Banyak faktornya. Terus kita tidak terlalu bertele-tele mencari bahan baku ke sana kemari tiap hari. Tiap hari. Ini repot 1 minggu, 2 minggu, 4 bulan, 5 bulan saya sudah nggak kerja. Sebetulnya menang di belakang. Pakan sudah ada, tenang sudah. Bener nggak, Pak? Itu sangat menjanjikan. Saya sarankan untuk peternak ya 5 atau 10 atau 3. Saya sarankan untuk silase. Punya silase. Jadi pegawai guru punya sapi 10-20 nggak usah pakai tenaga kerja orang lain. Sebenarnya punya silase. Bangun tidur jam 4 subuhan, jam 5 ke kandang, jam 6 makan sapi, tinggal sudah bisa untuk usaha ini bukan semata-mata merepotkan, enggak, hanya usaha sampingan jadian. Hasilnya tidak kalah dengan usaha yang pokok. Betul. Dengan pelihara sapi. Ya, bayangan kalau memelihara sapi, memelihara ternak kan repotnya tiap hari. Nah, seakan kayak repot-repot gitu. Pakan, mencari pakan, tapi dengan silase ini jauh lebih santai ya. Wow, sangat santai. Karena kenapa? Dengan sistem silase, keuntungan sapi itu per ekor dengan metode pakan yang benar, bibit yang benar. Kita membahas yang titik
standar, bukan titik optimal ya Pak. Untuk sapi, rata-rata sapi potong dengan nilai harga 18 sampai 22 itu marginnya sekitar sapi itu rata-rata per bulan 1 juta. Bersih loh Pak ini. Saya bilangkan bersih loh Pak. Ya, ya. Kok saya mengiming-imingi Pak Marjuki atau teman-teman peternak? Tidak. Ini berdasarkan logika atau realita yang saya jalani. Yang penting pemilihan bibit benar, pakan standar, terus penjualannya bisa maksimal, rata-rata 1 juta, 1,5 juta per bulan. Tapi dengan sistem, saya mempunyai sistem sekarang belajar dari pengetahuan peternak yang di Lampung yang mempunyai sapi baik 60.000. Saya mendapat ilmu dengan membuat cattle premix atau namanya buffer rumen. Buffer rumen itu untuk menyetabilkan rumen sapi dengan dipacu dengan sumber energi yang tinggi biar tidak asidosis atau tidak dingklang atau abuh kakinya. Ya, mencegah keasaman. Keasaman di dalam rumennya sapi. Ya, itu ya. Saya pakai cattle premix ini dengan pertumbuhannya luar biasa Pak. Bisa dicoba ini. Buat sendiri juga? Buat sendiri. Produksi juga? Produksi sendiri. Bahannya ada 7 lah. Itu pertama NDCP, garam, urea, ZA, soda kue, tepung batu, garam tadi sudah ya, garam dapur, terus ya. Katul untuk mengembangkan bahan-bahan yang terlalu lembut itu pemberian dalam konsentrat itu cattle premix itu saya beri 4,2%. Jadi dalam 1 kental tak kasih 4,2 kilo dalam konsentrat 1 kilo ya. Itu dikasih konsentrat plus sumber serat ya Pak Marzuki ini. Ini dikasih 4%,2. Jadi kita 1 ton kita nyampur silase pakai itu mixer wagon itu bisa lihat itu tak kasih premixnya 4,2%, sekitar 42 kilo lah. Itu dicampur pada saat pembuatan konsentrat? Iya, konsentrat sama silase, monggo bisa dilihat ini. Bisa dilihat ini pencampuran ini. Saat pencampuran ini. Konsentrat dan hijauan. Pakai mixer ini. Ini Pak pakai mixer wagon saya ini menyampur konsentrat sumber serat silase itu saya tambah tetes. Ini bisa dilihat. Ini alatnya ini, monggo bisa. Ini mixer. Ini mixer wagon, ini pencampuran. Ini bisa dilihat. Pakan lengkap. Iya. Ini diputar. Ini conveyornya. Ini masuk dari sana, bisa dilihat. Di setting dari sana. Dari awal sini, Mas. Lono ini. Monggo. Ini sistemnya dimasukkan sini, Mas. Sebetulnya saya membuat sistem ini dengan sistem biar pencampuran antara konsentrat dan silase sumber premixnya juga silase sama tetes tebu. Ini saya campur, saya masukkan lewat conveyor ini. Jadi konsentrat silase saya masukkan, saya mineral juga itu. Setelah itu tak kasih tetes, dicampur secara biar homogen, biar ada kestabilan dalam antara konsentrat dan sumber serat itu stabil, tidak kelebihan konsentrat, tidak kelebihan serat, benar-benar terukur. Pencampuran premixnya bisa homogen. Ini monggo lihat mixernya ini, bisa lihat ini, monggo. Ini simbol, ini dimasukkan ini Pak, di dalamnya ini. Ini skru, di dalamnya ada skru. Campur ini, ya masuk kalau lihat ya. Pencampuran. Pokoknya ya. Pencampuran itu pakai skru antara silase sentrat, tetes, sama premixnya bisa tercampur dengan homogen. Tetes disemprotkan Pak ya? Enggak, tetes. Diteteskan itu pakai pompa. Ini pompa aspal ini. Tanpa pompa aspal nggak bisa naik. Pekat karena diteteskan saya kasih apa itu pipa saya bolongi. Netes posisinya. Netes tanpa campuran air. Iya. Ini habis 150 juta saya buat mixer berapa nih? Ini roto Pak. Jadi makan itu benar-benar complete fit. Jadi sapi itu cenderung sekarang bisa dibilang tidak ada yang asidosis karena antara sumber seratnya
dan konsentratnya terukur. Dimakan bareng. Ya, kenapa? Ya. Mantap. Ini sudah. Oke, Saya ini dengan adanya ini terbantu. Tenaga kerja lebih ringan, sapinya lebih sehat-sehat. Oke, jadinya seperti ini Pak Nur ya? Iya. Baunya harum. Seger. Lahap ini makanya. Seger. Kita tertarik dengan ini Pak Nur. Choppernya Pak Nur. Iya, lihat chopper Ini- bisa ini. Choppernya kan nggak motong saja ini, Enggak, tapi ini lembut, nyerat ya. nyerap. Jadi jagungnya nggak kelihatan loh Pak ini. Ya, Jangkilnya betul. nggak kelihatan. Padahal jagung tua. Loh. Jagung yang agak tua, yang benar ini. Ini agak tua, yang bagus yang di silase jagung yang umur 85 hari yang ini. Ini 85 hari. Iya. Tapi dengan di silase ini jagung yang agak tua jadi lunak nanti 21 sampai 1 bulan. Ini. Betulnya agak tua orang bilang, tapi ini tercerna, no? Sudah Ya. bisa dipipil tapi tercerna ini. Ini karena masih kadar airnya 30%. Ini masih lunak ini. Lihat ini. Tadi setelah dicopper ini tidak kelihatan, tidak Lembut. potong-potong tapi Iya. hancur ya, Iya. lembut. Bisa, mau Dan lihat? batang-batang tadi kelihatan. Masih hijau. Ini masih hijau. Iya. Ini choppernya ini bisa lihat ini. Choppernya bisa lihat. Monggo. Ini. Ini choppernya Terus, dengan pakai dinamo ini. Ini yang sudah ke chopper di dalamnya ini. Digiling gitu. setelah dicopper. Lah chopper itu jadinya lembut, lunak, terserap. Mhm. Oke.